Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, dalam pengalaman saya, ada banyak sekali yang menyenangkan. Ada banyak sekali yang membuat tertawa, ada banyak sekali yang membuat bahagia. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu ya. Nah, tetapi juga ada banyak peristiwa yang membuat kita menangis. Peristiwa yang membuat kita kecewa. Peristiwa yang membuat kita marah. Dan itu juga pengalaman kita semua. Saya kira tidak ada orang yang hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, hanya tertawa dan bahagia. Selalu ada sisi di mana kita menangis, kita kecewa, kita bingung. Nah, kalau ketika hidup kita itu aman, tenang, tertawa, bahagia, adalah sangat mudah sekali untuk mempercayai Tuhan. Lebih mudah mempercayai Tuhan dengan situasi yang menyenangkan, keinginan yang terkabul, rencana yang terlaksana. Tapi kalau ketika kita hidup di dalam perjalanan, ada penderitaan, ada kesusahan, itu sepertinya sulit mempercayai Tuhan. Tetapi puji Tuhan, syair lagu tadi, pujian tadi mengantar kita kepada firman Tuhan, bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 7, dan nanti kita belajar dari seorang tokoh yang menjalani hidup dengan kebenaran ini. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah membukanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah prinsip hidup menjadi orang Kristen. Ya. Prinsip hidup Kristen adalah prinsip karena hidup karena iman. Karena percaya kepada Tuhan. Bukan karena melihat kenyataan dan realita. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat realita dan kenyataan, baca surat-surat kabar, kita bisa melihat hidup kita ini tidak ada harapan. Ya. Melihat orang antri untuk beli minyak goreng, antri untuk beli solar, itu bisa membuat kita berpikir, mau kemana ini Indonesia ini? Perekonomian kita ini. Ya kan? Tapi kalau kita hidup mempercayai Tuhan, kita akan tenang. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Nah, pernyataan ayat 7 ini, firman Tuhan ini berlatar belakang dengan kondisi fisik Rasul Paulus yang sudah merosot karena banyak dianiaya, kemudian dia sudah mulai berumur tua. Jadi usianya sudah tua, dia mengalami kemerosotan secara jasmani. Nah, ini dia ungkapkan di dalam ayat yang firman Tuhan ini, di dalam pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18, bunyinya seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi dia bilang di dalam ayat yang ke-17 itu, saya tidak kecewa walaupun tubuh saya tidak tawar hati walaupun jasmani saya semakin merosot, tetapi manusia batin saya
Itu bicara manusia, keimanan saya tidak menjadi tawar, tapi semakin kuat, semakin kuat. Nah, mengapa? Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita lihat contoh yang sangat spektakuler mengenai pribadi yang menjalani hidupnya dengan iman dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka Roma pasal 4. Mari kita buka Roma pasal 4. Kita baca ayat 17 terlebih dahulu. Kita baca ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah janji Tuhan kepada bapa orang beriman, Abraham. Janji Tuhan berkata, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Artinya dia akan menjadi seorang bapa yang punya keturunan yang banyak. Ya. Tuhan berjanji memberikan Abraham anak-anak dan cucu-cucu yang sangat banyak, di mana keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang banyak. Itu dijanjikan pertama kali dalam Kejadian 12. Waktu Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kenyamanannya, dan pergi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Tidak tahu di mana itu tanah yang dijanjikan, tapi Abraham taat. Tetapi kita baca ayat 18 sampai dengan 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut Tuhan telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun imam mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 17 mengatakan kepada kita bahwa Allah telah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tentu ini janji yang sangat menyenangkan, janji yang sangat membahagiakan, janji yang membesarkan hati Abraham. Tetapi janji itu dalam pernikahan Abraham belum digenapi. 1 tahun sesudah Tuhan berjanji, belum digenapi. 5 tahun sesudah pernikahan, dari janji ini, belum digenapi. 10 tahun, juga belum digenapi. Sampai situasinya berkata, mustahil janji ini digenapi. Kenapa mustahil? Karena ayat 18 berkata seperti ini. Ayat 19 berkata seperti ini. Ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Jadi dilihat dari fisiknya, dari jasmaninya, janji Tuhan itu mustahil digenapi. Dia sudah berumur 100 tahun. Tapi juga sudah lemah. Kalau kita baca dalam Ibrani, istilah yang dipakai, ia telah mati pucuk. Artinya sebagai seorang laki-laki, dia telah menjadi laki-laki yang tidak mungkin lagi membuahi istrinya. Jadi dari kenyataan jasmaninya, Abraham tahu dia tidak mungkin lagi untuk membuahi istrinya Sarah. Tapi kenyataan yang kedua dari pihak Sarah,
Mari perhatikan lagi ayat 19. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Sarah ini dari muda itu mungkin mandul. Dan ketika sudah tua dikatakan rahimnya sudah tertutup. Jadi mustahil untuk apa? Punya anak. Ini realitanya. Inilah kenyataannya. Masih mau berharap janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa dengan kenyataan seperti itu? Wah, tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Realitas seperti ini, Abraham sadar betul bahwa tubuhnya tidak mungkin lagi untuk menjadi seorang yang membuahi istrinya. Dia tahu persis istrinya juga tidak mungkin lagi untuk mengandung bagi anaknya. Saudara-saudara, kenyataan apa yang Bapak hadapi hari ini dalam hidup? Coba, persoalan apa yang sedang terjadi? Bukan yang akan terjadi, tapi yang sedang terjadi. Ya. Masalah apa kenyataan hidup yang saat ini Bapak Ibu alami? Dan di sana sepertinya Tuhan tidak mungkin bisa menolong lagi. Apakah itu soal penyakit? Mungkin dokter sudah memvonis dengan penyakit itu ada yang stadium 2, stadium 3. Dan kita melihatnya kalau sudah sampai seperti itu tidak mungkin sembuh. Atau stadium 4 tidak mungkin sembuh. Dan kita menyerah. Dan kita bisa tidak berharap lagi. Atau dengan situasi ekonomi yang sedang saudara Bapak Ibu hadapi. Ya. Sepertinya nggak mungkin ini bisa menjadi maju lagi kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, kalau kita baca koran ada berita-berita yang sangat menyedihkan. Ya, bagaimana ada ibu membunuh 3 anaknya yang masih kecil. Ya. Ada ibu yang masukkan bayinya yang 30 hari ke dalam sumur. Itu mengerikan. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkin karena kenyataan hidup yang mereka jalani sudah terlalu berat. Mereka tidak tahu lagi bagaimana mengatasinya. Kekecewaan yang begitu hebat menimbulkan kemarahan sehingga ibu-ibu yang seharusnya membela, menyelamatkan, melindungi bayinya, tetapi telah berpindah menjadi seorang monster bagi anak-anaknya. Kenyataan yang pahit itu berat. Masalah keluarga, hubungan suami istri. Saudara merasa, waduh, suamiku nggak bisa berubah lagi nih. Istriku ini nggak bisa berubah lagi nih. Saudara-saudara, anak-anak kita, nggak ada harapan nih sama anak-anak ini. Saudara-saudara, kenyataan-kenyataan yang berat bisa membuat kita melihat hidup ini sepertinya tidak punya masa depan. Karena itu dalam situasi seperti itu yang kita perlukan apa? Iman. Coba mari kita baca sama-sama ayat 18. Kembali kita baca ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, karena kenyataan hidup berkata mustahil ada pertolongan Tuhan. Tapi di saat seperti itulah, dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan ini berkata bahwa Abraham
tetap berharap dan percaya. Dia tetap berharap pertolongan Tuhan, dia tetap berharap janji Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ayat 19 firman Tuhan berkata begini, imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira ada 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi ini sejajar dengan apa yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 5. Ketika Paulus melihat tubuhnya sudah semakin lemah, dia tidak lemah dalam iman, tetapi imannya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Begitu juga dengan Abraham, ketika dia menyadari tubuhnya sudah lemah, tapi imannya tetap teguh, tetap kuat. Dia tidak bersandar kepada kenyataan tubuhnya yang lemah, dia tidak bersandar kepada tubuh istrinya yang sudah tertutup rahimnya, dia tetap bersandar kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Ayat 20 kita baca sama-sama sampai 21. Mari kita lihat ayat 20-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 20-21 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Situasi dan keadaan yang berkata mustahil janji Tuhan digenapi tidak membuat Abraham meragukan Tuhan, tidak membuat Abraham ragu akan janji Tuhan, tidak membuat Abraham ragu akan kuasa dan mujizat Tuhan. Dia tetap percaya. Ayat 20 ini berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dalam Alkitab, firman Tuhan menceritakan mengenai rasul kepala yang bimbang dan hilang kepercayaan. Suatu kali para murid disuruh Tuhan menyeberang dengan perahu di Danau Galilea. Kemudian ada badai. Di tengah badai ada makhluk yang berjalan. Sudah ketakutan oleh badai itu, ada lagi makhluk yang berjalan. Mereka panik, mereka teriak-teriak. Hantu, hantu, hantu. Lalu makhluk itu berkata kepada Yesus, tenanglah, jangan takut, ini aku. Danau pun reda, Yesus jelas kelihatan sedang berjalan di atas air menuju perahunya, perahu mereka yang sudah tenang. Rasul Petrus, rasul kepala itu berkata, Tuhan, jika engkau adalah benar, engkau itu adalah Yesus yang kami ikuti, izinkanlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan berkata, silakan. Petrus pun dengan semangat, iman, percaya, turun dari perahu, dia injak air itu, tidak tenggelam. Dia mulai berjalan, tidak tenggelam. Selangkah tidak tenggelam, 2 langkah tidak tenggelam. Mau langkah ketiga dia rasakan ada angin. Air ini. Dia mulai sadar, waduh saya berjalan di atas danau. Lalu dia takut tenggelam. Kalau tidak ditangkap Yesus, dia tenggelam. Tuhan Yesus berkata apa? Di mana imanmu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak situasi, ada banyak keadaan dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan. Kepandian kita tidak mampu memberi jalan keluar. Kekuatan kita tidak mampu membuka pintu. Pengalaman-pengalaman kita berkata,
kita tidak mampu untuk mengatasinya. Tapi iman kita mampu menghadirkan kuasa Tuhan, mampu menghadirkan mujizat Tuhan, mampu membuat Tuhan menggenapi janji-Nya dalam hidup kita. Mari kita baca ayat 22. Kita baca ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, diperhitungkan kepadanya siapa nih? Abraham. Jadi karena dia tidak menjadi lemah oleh situasi dan keadaan, tapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan melihat Abraham seorang yang benar, seorang yang patut untuk diberikan mujizat, seorang yang patut untuk mengalami janji Tuhan. Dan Ishak pun akhirnya dikandung oleh Sarah yang sudah tertutup rahimnya itu dan melahirkan Ishak. Bapak Ibu, luar biasa hasil dari iman Abraham. Laki-laki yang sudah tua dan tidak mungkin membuahi perempuan bisa membuahi seorang anak namanya Ishak. Perempuan tua yang sudah tertutup rahimnya bisa mengandung seorang anak, yaitu Ishak, melahirkan seorang anak. Karena Tuhan melihat iman mereka, karena Tuhan membuat kebenaran dalam hidup mereka. Tapi ayat 23 ini sangat menghiburkan. Kita baca sama-sama ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Penghiburan yang luar biasa adalah bahwa bukan Abraham saja yang diselamatkan, bukan Abraham saja yang mengalami penggenapan janji Tuhan. Ayat 23 berkata, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Jadi kalimat hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Jadi saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan iman saudara, memperhitungkan kepercayaan saudara, dan itu membuat Tuhan menjadikan kita benar karena kita percaya dalam Yesus, kita diselamatkan. Ini artinya, adakah sesuatu keadaan yang lebih mengerikan daripada masuk neraka? Ada nggak? Ada keadaan yang lebih mengerikan daripada masuk neraka? Tidak ada. Apakah ada keadaan yang lebih menyakitkan mati dalam kebinasaan? Tidak ada. Mengalami kebinasaan karena dosa? Tidak ada. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kita telah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Artinya dipindahkan dari masuk neraka, masuk ke dalam surga. Kita yang binasa itu diberikan hidup yang kekal. Jadi inilah sebuah kuasa, demonstrasi mujizat Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang dukun, tidak bisa dilakukan oleh seorang paranormal, tidak bisa dilakukan oleh seorang ilmuwan yang memiliki teknologi yang hebat, yaitu membebaskan orang dari dosanya, membebaskan dia dari maut karena sebagai upah dosa adalah maut, membebaskan orang dari neraka ke dalam surga, menghidupkan orang yang mati dan memberi hidup yang kekal. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Maksud firman Tuhan ini begini, kalau keselamatanmu saja yang tidak bisa diberikan dunia ini telah Dia lakukan dengan mujizatnya
ketika engkau percaya kepada Yesus, apakah ada situasi dan keadaan yang lain yang Tuhan tidak mampu mengatasinya? Apakah ada situasi dan keadaan yang lain di mana kuasa Tuhan terhenti untuk menolong kita? Apakah ada kuasa Tuhan yang gagal dalam menolong kita? Saudara-saudara, tidak ada. Oleh karena itu firman Tuhan dalam 2 Korintus tadi berkata, jalanilah hidupmu dengan iman, bukan dengan melihat. Nah, bagaimana orang yang hidup dalam iman? Mari kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi orang yang berkata saya hidup dalam iman, bukan percaya, adalah orang yang menjalani hidupnya dengan memuliakan Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, cara yang paling sederhana dan semua orang bisa melakukan memuliakan Allah itu dengan cara apa? Kalau Bapak Ibu mau memuliakan Allah dengan cara yang sederhana dan pasti bisa, itu apa? Apa? Doa, ya betul. Ada lagi? Memuji Tuhan, menyanyi, menyanyilah. Ya. Jadi ketika situasinya berkata mustahil, ya nyanyi. Ya. Kita nyanyi memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Nah, saya percaya kalau itu lagu itu kita nyanyikan dengan sepenuh hati, kekhawatiran kita pasti hilang. Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, kita nyanyikan itu. Walaupun kita nyanyikan sambil menangis, ya kan? Karena keadaannya memang masih berat. Tapi ada kekuatan baru. Jadi orang yang berkata, aku hidup karena iman bukan melihat, itu ditunjukkan dengan cara hidup memuliakan Tuhan dalam pujiannya, nyanyiannya, dengan berdoa. Karena dia meminta pertolongan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Baru bicara tentang kelakuan. Bapak Ibu, kelakuan itu adalah buah dari apa? Apa yang di hati kita? Apa yang di pikiran kita? Jadi anak-anak gak usah dilarang. Jangan begini, jangan begini. Didik hatinya. Maka dia akan melakukan yang benar. Tapi kalau dia gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, dia marah. Nah, tetapi kalau kita katakan, miliki hati seperti ini, hati seperti ini, hati seperti ini, dia akan tidak lakukan yang negatif, dia akan lakukan yang positif. Hati kita lah yang membuat kita mengalami kesusahan. Tapi hati kita juga lah yang membuat kita kuat dan tabah menghadapi situasi itu, karena kita percaya kepada Tuhan.